Perkenalkan, Bu, nama saya Albertus Januario. Sekarang saya akan bahas untuk soal nomor satu. Yang saya lakukan pertama adalah melakukan scraping. Di proses scraping ini, saya tuh mendownload dulu library yang saya butuhkan seperti Request, Beautiful, LXML, Pandas, dan TKDM. Request ini untuk mengambil konten dari website, Beautiful Swap untuk parsing HTML-nya, LXML untuk parse HTML-nya, Pandas untuk manipulasi data tabel, dan selanjutnya TKDM untuk progress bar proses scraping. Saya sekarang mengimport library yang tadi saya setelah download di sini. Lalu selanjutnya adalah definisi kategori dari berita. Ada di soal terdapat 5 kategori dari berita yang harus saya lakukan. Yang pertama ada non sepak bola, Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Lalu saya membuat label-label di sini. Non bola untuk non sepak bola, Inggris untuk Liga Inggris, Indonesia untuk Liga Indonesia, Spanyol untuk Liga Spanyol, Italia untuk Liga Italia. Nah, kalau untuk sumber data web scrapingnya saya menggunakan dua, yaitu detik.com dan kompas.com. Kategorinya tuh seperti yang di soal, Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, Liga Italia, dan non sepak bola. Di sini untuk eh URLs untuk detik. Ini yang Inggris, Indonesia, Spanyol, Italia, dan ini untuk yang non sepak bola. Lalu ini yang Kompas. Tahap selanjutnya adalah pembersihan teksnya. Jadi pada tahap ini itu dilakukan pembersihan teks dari hasil scraping untuk menghilangkan karakter yang kurang relevan. Seperti misalkan penghapus karakter yang non-alfabet, normalisasi spasi, lalu trimming white space. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi web scrapingnya. eh ini adalah kodenya. Jadi kita jelaskan di sini fungsinya itu ya pagination handling fungsi, lalu request HTML content, lalu parsing halaman webnya, dan ekstraksi komponen beritanya seperti title, opening, media, dan label. Next, ini untuk media Kompas. Tadi ini untuk Detik. Next ke Kompas. Sorry. Untuk Kompas ini sama seperti Detik, kurang lebih. Seperti ini kodenya. Lalu sekarang adalah proses pengumpulan dataset dari dua media, yaitu Detik dan Kompas. Eh, kategorinya itu yang tadi saya jelaskan, ada Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, Italia, dan non sepak bola. Detik Reelsnya itu kan yang tadi saya jelaskan di sini. Ada yang dari Liga sepak bolanya dan ada yang non sepak bolanya. Sama seperti Kompas, ada yang sepak bolanya dan yang non sepak bolanya. Ini adalah proses penggabungan dari dua media. Ini ada untuk Liga Inggris, ini Liga Indonesia, Liga Spanyol, Liga Italia, dan yang non sepak bolanya saya gabungkan antara Detik dan Kompas. Oke, sekarang validasi hasil scrapingnya. Total datanya itu sebanyak 1101, distribusi labelnya seperti ini. Non sepak bola untuk yang dari 468 dari gabungan antara Detik dan Kompas. Sepak bolanya Liga Indonesia 177, Inggrisnya 152, Spanyolnya 152, dan Italianya 152 juga. Kalau medianya ini Detik lebih banyak karena informasi biasanya emang lebih banyak dari Detik untuk yang sepak bola. Lalu kita masuk ke tahap text pre-processing. Jadi tahap ini tuh kita tuh mengklarifikasi teks beritanya. Sebelumnya dilakukan pelatihan model klasifikasi, teks hasil web scraping ini diproses melalui beberapa tahap NLP. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi noise, menormalisasi teks, dan meningkatkan kualitas. Di sini saya mendownload dulu library Sastrawi.
Lalu ini adalah eh, mengimport library yang telah saya download dan mendownload juga stopboard di sini. Oke, di sini ada text drive, dev title ini, kode ini. Jadi kode ini itu dilakukan karena beritanya itu online umum mengandung informasi inti pada dua bagian berita. Lalu str lower di sini yaitu lowercase. Jadi semua teks itu saya konversi menjadi huruf kecil. Tujuannya tuh menghindari sparsity dan pada representasi kata misalkan bola kan tidak sama dengan bola, takutnya seperti itu. Maka saya eh, lowercase semua. Lalu selanjutnya eh ini tautan web yang muncul pada teks dihapus oleh regex karena rel itu kurang mengandung informasi yang semantik. Lalu di tahap ini adalah karakter non-alpha-numerik seperti tanda baca dan dibersihkan untuk mengurangi regex. Lalu ada stop words saya hapus, eh, yaitu ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seperti yang seperti yang, dan, dengan, the, at. Jadi tidak membawa nilai prediktif untuk klasifikasi ke sepak bola. Ini untuk streaming bahasa Indonesianya. Lalu setelah itu eh, teksnya tuh dipisahkan menggunakan split. Ini fungsinya tuh untuk visualisasi dan debugging proses. Untuk model LM nantinya menggunakan tokenisasi internal. Dataset akhir dari hasil pre-processing itu disimpan ke dalam data frame yang berisi kolom teks, label, media, dan tokens. Ini adalah contohnya. Misalkan Diro Fernandez bocah Filipina. Ini kan dari Barcelona ya. Diro Fernandez tuh pindah ke dalam PSG. Kan Barcelona ada di Liga Spanyol. Medianya adalah Kompas. Tokenisasinya Dro Fernandez bocah Filipina. Lalu selanjutnya ini. Saya buat ini tuh untuk tahu misalkan noise URL itu telah hilang, teksnya itu telah dinormalisasi ke dalam lowercase dan masih banyak lagi di sini. Misalkan stop word umum. Lalu pertama, lalu selanjutnya saya membangun model LM. Di sini tuh saya instalisasi library untuk training model LM terlebih dahulu. Lalu import library yang dibutuhkan seperti Pandas, sklearn, datasets. Ini adalah penjelasannya. Jadi misalkan modul-modul ini digunakan untuk melakukan tokenisasi teks, memuat pre-train model, lalu melakukan fine tuning dan masih banyak lagi. Lalu di sini ini tuh untuk mengaktifkan logging ke Wedge dan Bash untuk karena tidak perlu digunakan dalam konteks tugas UAS kali ini. Lalu preparation dataset untuk model ALM. Lalu pembagian dataset tadi saya menggunakan 80 untuk train, 10% untuk validation, dan 10% untuk tes datanya. Ini adalah kodenya. Next ke label encoding. Di model LM itu menerima format label integer sehingga label stringnya itu diubah menjadi representasi numerik melalui mapping pemetaan. Ini tuh memungkinkan output modelnya tuh berupa angka dan hasil prediksi itu dapat dikembangkan menjadi teks asli. Next, kita ke tokenization. Eh, ini tuh menggunakan tokenizer dari pretended model mendukung multibahasa termasuk bahasa Indonesia yang sesuai untuk dominan berita. Eh, Tokenisasi itu dilakukan dengan metode yang pertama ada padding, yaitu menyesuaikan panjang input ke ukuran yang seragam, lalu ada truncation, memotong teks yang panjang, lalu selanjutnya batch tokenization untuk efisiensi untuk training. Nah, lalu ini adalah fungsi tokenization itu sendiri yang merupakan input standar untuk model sequence classification-nya.
Oke, next kita masuk ke model klasifikasi satu stage. Di soal tuh kita tuh harus mengklasifikasi dengan menggunakan 5 label langsung dengan satu model. Jadi saya tuh modelnya tuh dipetakan jadi 5. Jadi ada Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan non sepak bola. Alasan saya memilih model Bird Based Multilingual Case adalah yang pertama, mendukung multibahasa, termasuk bahasa Indonesia juga, lebih baik untuk domain teks, berita, lalu sudah umum dipakai untuk tugas NLP, lalu parameternya relatif ringan dibanding dengan model seperti SLMR. Ini adalah kodenya, model satu. Lalu ada evaluation matrixnya, ini. Lalu ada turning learn rate-nya. Itu adalah salah satu faktor penting pada model transformer karena terlalu besar dapat menyebabkan disvergensasi, sedangkan yang terlalu kecil bisa menyebabkan slow convergence. Jadi saya melakukan ini. Lalu saya melakukan fitur load based model at the end sama dengan true untuk memastikan modelnya itu menyimpan checkpoint terbaik berdasarkan validation matrix. Ini adalah hasil training ya. Lalu ada ops version training loss. Jadi sini tuh selama training tuh terjadi penurunan konsistensi pada training loss, validation loss. Jadi menunjukkan bahwa modelnya tuh masih belajar representasi teks dominan berita. Lalu ini model kedua ini tuh yang setelah di training. Ini adalah hasilnya. Seharusnya lebih bagus. Iya. Ini adalah hasilnya. Hasil yang setelah di training. Lalu saya buat confusion metric untuk model satu stage. Interpretasinya itu adalah karena kita kan menggunakan model satu stage itu 5 klasifikasi langsung dalam satu model. Jadi secara umum tuh performa modelnya tuh cukup baik pada kelas-kelas sepak bola seperti Liga Inggris, Indonesia, Italia, Spanyol, dan Liga Spanyol. Namun terjadi miscast untuk Liga Indonesia yang sebagian besarnya tuh diprediksi sebagai non sepak bola. Hal itu menunjukkan bahwa fitur linguistik berita Liga Indonesia itu cenderung mirip dengan berita non sepak bola. Oke, next kita ke model klasifikasi yang dua stage. Kalau di soal tuh kita tuh mengklasifikasikan 2 kelas, yaitu yang pertama bola, kumpulan kelas sepak bola yaitu Inggris, Indonesia, Italia, dan Spanyol. Lalu dan yang non sepak bola. Lalu ini ada kodenya untuk mapping yang bola dan non sepak bola. Lalu saya lakukan tokenization. Tokenization tuh bird based multicast-nya tuh diubah menjadi input reads, attention max. Lalu ini tuh proses standar NLP modern. Ini modelnya, model yang di trainingnya untuk model kedua, di mana akurasinya lebih bagus, 0,96 dibanding model satu stage yang kita gabungkan 5 sekaligus. 0,9 di sini lebih bagus. Alasannya tuh karena beritanya tuh dipisahkan antara yang sepak bola dan non sepak bola tidak seperti yang model pertama. Oke, ini masih sama seperti yang di atas. Lalu ini ada model yang setelah di training ya. Model yang telah di trainingnya tuh di sini tuh terlihat bahwa akurasinya tuh ada di 0,82, 0,90, dan 0,90 untuk epoch 1, 2, 3-nya. Dari outputnya itu kita jadi tahu bahwa akurasi validasi itu meningkat dari epoch yang pertama yaitu 0,86 menjadi 0,90. F1 score-nya itu stabil di 0,90 juga. Next, kita ke bagian akurasi untuk modal state keduanya secara umum. Akurasi untuk modal state 2 tuh sangat bagus, yaitu di akurasi 0,91 karena seperti yang tadi, antara sepak bola dan non sepak bolanya tuh dibedakan. Tidak disatukan seperti yang model pertama. Precision-nya itu 0,91, recall-nya di 0,88, dan F1 makronya di 0,89. Lalu ini untuk conversion metric yang model kedua.
Interpretasinya, yang pertama, stat 2 membantu mengurangi kesalahan antar liga ketika model dipaksa klasifikasi 5 kelas langsung seperti yang di model pertama. Lalu kelas sepak bola sangat clean karena stat satunya tuh sudah memisahkan bola dan non sepak bola. Kelas Liga Inggris paling mudah diklasifikasi karena ya masuk akal karena banyak istilah khasnya seperti Premier League, Manchester, Liverpool, Arsenal, dan masih banyak lagi. Kelas Indonesia itu masih yang paling ambigu kesalahannya berasal dari Liga Indonesia. Karenanya tuh yang pertama konteks beritanya tuh lebih pendek, intai entitainya tuh lebih ke lokal, forensik clubnya itu tidak sebesar Eropa. Karena mungkin emang Eropa tuh kan lebih bagus untuk sepak bolanya. Untuk non bolanya tuh cukup stabil di 46/48 prediksi yang benarnya, memperlihatkan bahwa stat satunya tuh model stat satunya tuh bekerja dengan sangat baik. Terima kasih.